Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas fikih atas nama Pagi Islam akan memaparkan materi tentang berani berhitan. Fikih bab 1 berani berhitan, subtema sejarah persyariatan hitan, pengertian dan hukum hitan. Sejarah persyariatan hitan. Berhitan atau bersunat merupakan kegiatan yang sudah dijalankan oleh orang-orang di Indonesia semenjak dahulu kala, sudah dari dulu ya. Tentu saja hal itu dikarenakan Islam sendiri memang mensyariatkan prosesi pemotongan kulub bagi laki-laki sebagai upaya untuk membersihkan diri dari segala macam kotoran. Meski tidak semua orang muslim yang ikut hitan itu, non muslim juga ada kalau yang mengetahui tentang kesehatan. Berikutnya sejarah hitan dalam Islam yang perlu kita ketahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Al-fitratu khamsun, al-hitanu wal istihdadu wa tangful ibati wa taqlimul azfari wa qassus syarib. Fitrah itu ada 5, yaitu hitan, istihdad atau mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan mencukur kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hitan mulai disyariatkan semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna qala inni ja'iluka linnasi imaman qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabb-nya dengan beberapa kalimat seperti kalimat perintah dan larangan maksudnya, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Kemudian Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang lalim. Kemudian hitan disyariatkan pertama kali adalah pada zaman Nabi Ibrahim. Hadis yang menjelaskan hal ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ihtatana Ibrahimu ba'da samanina sanatan wahtatana bil qadumi. Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, berhitan setelah usianya 80 tahun. Ia dihitan dengan kapak. Hadis riwayat Bukhari. Jadi pada waktu itu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk hitan itu pada usia 80 tahun. 80 tahun ya. Kalau 80 tahun sekarang ya sudah sepuh sekali ya. Begitu. Dan menggunakan kapak, tidak semodern sekarang. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda kepada Ummu Atiyah radhiyallahu anha, yang artinya, apabila engkau menghitan wanita, sisakanlah sedikit dan jangan potong bagian kulit klitoris tersebut, atau jangan potong semuanya, karena itu lebih bisa membuat ceria wajah dan lebih disenangi oleh suami. Hadis riwayat Al-Khatib, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi untuk wanita itu dianjurkan agar tidak dipotong semuanya bagian kulit klitorisnya.
Jadi berbeda dengan lelaki, para ulama berpendapat bahwa tidak ada hadis yang mewajibkan hitan bagi perempuan. Namun hitan bagi perempuan merupakan penyempurnaan saja. Pengertian hitan. Menurut bahasa, hitan berasal dari bahasa Arab, yaitu hatnun, yang berarti memotong bagian depan. Itu menurut bahasa. Sedangkan secara istilah, hitan adalah membuka atau memotong kulit kulub yang menutupi ujung kemaluan dengan tujuan agar bersih dari najis. Tata cara hitan. Tata cara hitan itu untuk laki-laki adalah dengan memotong kulub atau kulit yang menutupi bagian ujung zakar atau kepala zakar. Untuk laki-laki. Sedangkan untuk anak perempuan adalah dengan memotong bagian bawah kulit lebih dan menutupi klitoris, kulit lebih dan menutupi klitoris yang terletak di atas vagina perempuan yang berbentuk seperti janggar ayam. Kemudian kita masuk pada hukum hitan. Hitan itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Jadi untuk laki-laki itu wajib, untuk usianya nanti akan dijelaskan lagi. Hitan ini wajib, hitan ini dilakukan sebelum balik bagi laki-laki ya. Sebelum balik itu harus di hitan agar pas sudah itu posisinya, kondisinya sudah suci dan sudah terbiasa melakukan kegiatan atau ibadah yang sudah diwajibkan untuk hamba Allah, untuk orang muslim. Sedangkan untuk perempuan itu hukumnya sunnah, hanya sunnah saja atau hanya sebagai penghormatan. Hal itu menurut hampir semua ulama fikih. Berbeda ya sama hitannya laki-laki tadi. Waktu hitan. Jadi hitan itu juga ada waktunya. Meskipun untuk waktu ini berbeda-beda, tiap daerah, tiap wilayah itu beda-beda. Berapakah usia yang paling tepat untuk hitan? Dalam tinjauan medis, hitan itu bisa dilakukan kapan saja. Kapan saja itu bisa dilakukan hitan. Pemilihan usia hitan biasanya dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Jadi tergantung adat istiadat setempat ya. Untuk usianya tidak ada syarat atau syarat khusus, itu enggak ada. Di Arab Saudi anak dihitan pada usia 3-7 tahun. Di India antara 5-9 tahun. Di Iran mulai umur 4 tahun. Sedangkan di Indonesia itu tiap-tiap daerah juga sudah berbeda-beda. Misalnya anak suku Jawa biasanya dihitan pada usia sekitar 10-15 tahun. Biasanya pas ini kelas 5 atau kelas 6, pas waktu libur akhir semester atau awal semester, seperti itu. Sedangkan untuk suku Sunda biasanya menghitan anak di usia 3-5 tahun. Ini untuk Indonesia saja sudah berbeda-beda. Sebelum akil balik, waktu pelaksanaan hitan menurut ulama mayoritas bahwa waktu yang dimaksud adalah sebelum akil balik.
Jadi sebelum akil balik waktu pelaksanaan hitan menurut ulama mayoritas ya, bahwa waktu yang dimaksud adalah sebelum akil balik. Kategori waktu sunnah sebelum akil balik waktu pelaksanaan hitan menurut ulama mayoritas bahwa waktu yang dimaksud adalah sebelum akil balik. Kategori waktu sunnah dalam hitan yang ditentukan dalam rentang waktu atau masa persiapan menyongsong usia mukallaf pada usia 7 tahun ya. Pada usia 7 tahun itu anak sudah dilatih melaksanakan sholat karena sudah memasuki usia prabalik. Jadi ketika 7 tahun itu sudah dilatih untuk melaksanakan sholat. Jadi pas waktu hitan sebelum balik itu sudah hitan, jadi ketika balik itu sudah terbiasa melaksanakan sholat ibadah yang wajib-wajib itu sudah bisa karena sudah terbiasa mengerjakannya sebelum balik. Secara syariat itu tidak ada ketentuan waktu khusus pada usia tertentu untuk hitan. Misal saat umur 5 tahun, 7 tahun, atau 10 tahun itu tidak ada syariat syarat ketentuan pasti, itu enggak ada. Namun ada dua waktu pelaksanaan hitan. Yang pertama waktu wajib. Kapan waktu wajib itu? Yaitu saat balik. Jadi kalau sudah balik itu otomatis wajib hitan karena sudah mempunyai tanggungan atau kewajiban melaksanakan ibadah saat balik. Jadi kalau sudah balik kok belum hitan itu ya gimana ya. Jadi makanya sebelum balik itu sudah hitan. Yang kedua itu mustahab atau dianjurkan. Nah ini yang sudah sering, kalau di daerah saya sudah menjadi adat istiadat, yaitu dianjurkan waktu sebelum balik. Tadi jam sekitar kelas 5 atau 6 atau kelas 4 itu waktu mustahab di daerah saya seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud sudah balik itu? Yang dimaksud balik adalah seorang muslim itu telah mencapai batas tertentu untuk dikenai beban syariat. Tanda-tanda balik apabila sudah terpenuhi salah satu dari tanda-tanda berikut. Ini sudah masuk balik. Seperti untuk laki-laki sudah mengeluarkan mani baik sengaja atau tidak sengaja, kemudian tumbuhnya bulu kemaluan, atau telah mencapai usia 15 tahun. Sedangkan khusus untuk perempuan itu ada tanda balik lainnya, yaitu keluarnya darah haid, itu berbeda. Untuk laki-laki usia 15 tahun tumbuh bulu kemaluan, mengeluarkan mani. Untuk perempuan tanda baliknya itu keluar darah haid. Waktu pelaksanaan hitan tadi sudah disampaikan ya, wajib untuk yang sudah balik dan mustahab atau dianjurkan sebelum balik. Semakin dini anak dihitan akan semakin baik karena akan segera menggugurkan kewajiban, juga sebagai bentuk bersegera dalam melakukan kebaikan yang merupakan perwujudan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi lebih cepat, atau ketika anak masih kecil di sini maksudnya sudah bisa ini ya, sudah 9 atau 10 tahun lah. Pokoknya sebelum akil balik itu sudah hitan, jadi akan semakin baik karena menggugurkan kewajiban dan dia sudah merasa mempunyai tanggung jawab atas ibadahnya dan segala perbuatan yang dikerjakannya.
Manfaat hitan untuk kesehatan selain menjadi syariat dari Allah, hitan itu juga ada manfaatnya untuk kesehatan. Yang pertama, membantu mengatasi penyakit tertentu. Jadi otomatis ketika tubuh kita bersih, salah satunya itu dari hitan itu kan bersih, menjaga kebersihan, itu akan mengatasi penyakit tertentu. Yang kedua itu mengurangi resiko penularan HPV atau HIV AIDS. Jadi bisa mengurangi resikonya. Yang ketiga, menghindari terjadinya kondisi kanker. Menghindarinya ya. Dengan hitan itu bisa menghindari terjadinya kondisi kanker. Selanjutnya yang keempat itu manfaatnya memudahkan pembersihan penis. Jadi ketika buang air seni itu bisa kita bersihkan dengan mudah karena sudah tidak ada penutup atau kulup lagi. Itu keempat manfaat dari hitan. Jika sehat, otomatis keluarga menjadi ceria, ya, bahagia. Waktu pelaksanaan hitan menurut ulama itu berbeda dengan yang tadi. Ini dikelompokkan dalam 3 waktu. Kalau tadi 2, yaitu wajib ketika sudah balik dan dianjurkan ketika sebelum balik. Kalau yang ini waktu pelaksanaan hitan menurut ulama itu dikelompokkan dalam 3 waktu, yaitu waktu wajib, waktu sunnah, dan waktu makruh. Ada 3. Waktu wajib yang seperti apa, waktu sunnah yang seperti apa, dan waktu makruh yang seperti apa akan dijelaskan. Untuk intinya sama, nggih. Untuk laki-laki itu wajib seperti itu. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.